Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan memulai pembahasan tentang penggunaan program MATLAB untuk keperluan penyelesaian, ya, membantu salah satu solusi dalam penyelesaian soal-soal matematika maupun kebutuhan untuk berbagai bidang di teknik, ya, termasuk juga adalah teknik elektro. Bagi yang sudah memiliki program MATLAB, bisa langsung digunakan untuk mengikuti materi ini sambil bisa langsung diikuti dan dicoba, gitu. Saya akan menjelaskan pertama dalam hal mengenal program MATLAB itu seperti apa tampilannya, gitu. Dan kemudian pada saat penggunaannya itu tampilannya seperti apa. Oke, ini adalah tampilan layout, ya, layout dari program MATLAB untuk yang menggunakannya di PC, ya, ataupun di laptop. Untuk MATLAB sendiri terdiri dari berbagai macam tipe, ya. Semakin terbaru biasanya semakin lengkap, ya, semakin sempurna, dan juga tentunya semakin besar kapasitas filenya. Nah, ini tampilannya. Jadi bagian atas di sini ada tab kontrolnya, ya, di sini. Kemudian di situ ada untuk plot gambar secara langsung bisa. Kemudian juga ada pilihan aplikasinya di situ. Kemudian yang ini adalah layout control. Yang digunakan untuk layout, ya, untuk melihat tampilannya. Kemudian di sini yang penting adalah bagian ini, ya, dari sini. Ini semua ini adalah command window. Jadi tempat memerintah setiap coding, ya, setiap perintah coding yang kita lakukan pada mesin, pada laptop, pada komputer, ya, pada PC, gitu. Jadi kita akan bekerja di sini, di wilayah ini, ya, untuk perintah-perintahnya. Sedangkan bagian yang ini, directory window, ini adalah tempat penyimpanan file yang kita sudah tulis atau yang sudah kita isi dalam sebuah script, ya. Jadi situ ada file .m. Jadi itu adalah file penyimpanan dari file MATLAB, ya, .m. Oke. Kemudian yang bagian sini ini adalah workspace, ya. Biasanya contoh kayak ada sebuah variabel yang sudah dikerjakan dalam command window, dia akan muncul di wilayah ini, ya, workspace. Oke, kita lanjut. Tadi kita lanjut, ya. Untuk tampilan lainnya seperti biasa, sama mirip dengan program kayak Microsoft Word, ya.
Microsoft Office, Microsoft PowerPoint ya, dan lain sebagainya. Penggunaannya semuanya mirip. Oke, kita akan lebih fokus membahas tentang penggunaan perintah ya, perintah dalam yang berhubungan dengan matematikanya gitu. Kalau untuk penggunaan aplikasinya banyak bisa dipelajari di berbagai situs ya, baik itu di internet, di YouTube ya, dan lain sebagainya. Oke, ini pertama menggunakan MATLAB sebagai sebuah kalkulator. Jadi ini adalah gambaran ya penggunaan MATLAB sebagai sarana program matematika. Mirip dengan kalkulator memang secara dasar seperti kalkulator. Cuman ada perbedaan di misalkan tanda perkalian ya. Tanda perkalian itu paling mencolok, situ menggunakan bintang. Sedangkan pangkat menggunakan tanda ini ya. Ini adalah pangkat gitu. Tanda gini. Oke, itu pangkat. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ya. Saya akan tampilkan penggunaan yang ada pada contoh dalam materi kita ini pada MATLAB. Coba kita buka MATLAB-nya. Nah, ini adalah tampilan MATLAB yang saya gunakan pada tab ya, pada tablet. Jadi ini kurang lebih sama ya. Bagian yang ada kursornya ini ya, yang ini itu adalah command window, tempat melakukan perintah di sini semua. Sedangkan yang kiri ini, bagian kiri saya ini yang ada salah satu file piecewise.m itu adalah tempat file-file script yang tersimpan. Oke, kita coba mengerjakan hal-hal basic pada MATLAB sebagaimana sebuah kalkulator ya. MATLAB bisa dilakukan juga gitu sama kayak kalkulator, digunakan sebagaimana kalkulator ya. Contohnya misalkan kita mau 9 dibagi 3 gitu. Nah, kita tulis saja seperti ini, kita enter, maka hasilnya langsung muncul di bawah. Kalau perkalian misalkan 2 kali 4 gitu ya, kita enter. Nah, jadi perkalian tidak seperti yang ada di kalkulator. Perkalian menggunakan tanda bintang ya, seperti ini. Kemudian kalau pangkat misalkan 5 ya, pangkat 2 ya, pangkat 2 berarti kita pakai tanda seperti ini, kemudian ketik 2. Ketika kita enter, maka hasilnya adalah 25. Apa lagi? Tambah kurang sama ya, tambah kurang itu sama mirip dengan kalkulator ya. Kemudian yang beda itu mungkin ini ya, akar ya, akar SQRT. Jadi kalau ada perintah SQRT seperti ini adalah perintah untuk mencari sebuah akar, misalkan akar 9 ya. Nah, kita ketik seperti ini pakai kurung ya, kemudian kita enter. Nah, itu keluar jawabannya adalah 9. Oke, kemudian apa lagi? Itu ya tanda-tandanya ya, tanda-tanda basic perintah ya, basic perintah seperti ini. Plus minus ya, tambah kurang kali bagi pangkat kemudian akar. Baik.
Nah, kita lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang variabel ya. Nah, variabel ini bedanya dengan kalkulator. Kalau di MATLAB kita bisa membuat variabel gitu ya. Contoh variabel ya seperti ini. Misalkan ada kita buat variabel F sama dengan 2000, C sama dengan 20 pangkat minus 9, kemudian R2 itu sama dengan 3000 ya. Maka R1 sama dengan kita tinggal menggunakan variabel yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi variabel yang ini adalah variabel ya, ada variabel F, C dan R2. Nah, seperti itu. Contoh kita coba melakukan di MATLAB. Ini saya hapus CLC, enter, maka akan terhapus. Oke, kita akan coba menggunakan variabel. Misalkan saya menggunakan variabel, saya buat variabel X gitu ya. X sama dengan misalkan 4 ya. Oke, titik koma. Kemudian Y sama dengan saya buat misalkan 10 ya. 10 ya. Titik koma, enter. Oke, saya sudah punya dua variabel X dan Y. Nah, sekarang saya bisa menggunakan variabel ini langsung dalam operasional matematis. Contoh, misalkan Y kali X gitu ya. Saya buat Y kali X, Y ya, kali X. Maka hasilnya adalah langsung tuh hasilnya keluar 40 ya. Kita hanya menggunakan variabelnya. Jadi ketika saya buat lagi misalkan X misalkan Y bagi X, enter, hasilnya adalah 2,5 ya. Itu 2,5 ya. Titik itu di MATLAB adalah koma ya. Kemudian kalau kita juga bisa variasikan dengan angka biasa, misalkan 5 ya, 5 kali 5 kali X ya. Nah, 5 kali X atau sebenarnya 5 kali 4 ya. Kita enter, hasilnya adalah 20 gitu. Yaitu contoh kita menggunakan variabel ya dalam MATLAB. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau ini ya 20 pangkat minus 9 tuh pakai E. Jadi kalau ada angka ya yang kita tulis dia merupakan angka yang berpangkat, kita menggunakan E ya. Misalkan ini 20 E pangkat 9 ya, E minus 9 ya. 20 E minus 9 ya. Itu adalah 2 ya. 2 pangkat minus 8. Coba kalau kita misalkan yang paling sederhana yang kecil, misalkan pangkat 2 ya. Misalkan 3 E 2 ya. Itu adalah 3 pangkat 3 kali 10 pangkat 2 ya. Jadi kalau 20 E pangkat minus 9 itu artinya 20 ya kali 10 pangkat minus 9 ya. Kalau 3E 2 berarti 3 kali 10 pangkat
2 ya. Kalau pangkat minus berarti koma ya, koma. Kalau pangkat plus, kalau dia bernilai plus berarti kali 10 ya. Jadi kalau kali 10 pangkat minus 2 itu kan berarti 0,0 kali 0,00 ini kali 0,01 ya. Itu kalau 10 kali 10 pangkat minus 2 ya. Kalau 10 pangkat 2 berarti kali 100 gitu. Oke, itu matematis. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh. Nah, kemudian ini untuk variabel ya, penamaan pada variabel ya, kita bisa menggunakan R ya, R1, R2, R3 dan sebagainya, atau C, C1, C2 dan sebagainya. Jadi ini contoh ya, contoh penggunaan variabel ya. R27 ya, F, atau misalkan dalam bentuk kata ya, indeks. Nah, kalau dalam bentuk kalimat kita harus sambung tetap seperti ini ya. Kalau dalam bentuk kalimat, variabelnya kita sambung seperti ini, sambung dengan underscore ya, garis bawah seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini, kalau yang angka duluan seperti ini tidak valid ya, tidak akan bisa dijadikan sebagai variabel. Atau misalkan dia pakai tanda-tanda yang aneh seperti ini, tidak bisa. Atau ada tanda seru, tanda tanya ya, tanda tanya seperti ini, itu juga tidak bisa ya, tidak bisa digunakan sebagai variabel. Oke. Nah, ini ya, ini adalah tampilan variabel ya, variabel yang tersimpan pada MATLAB. Jadi yang ini adalah variabel yang sudah tersimpan nih. Ini kalau kita menggunakan MATLAB di laptop atau di komputer ya, ada workspace-nya seperti ini, maka nanti semua variabel yang sudah kita buat dalam command window akan muncul di workspace seperti ini. F ya, F sama dengan 5, F nilainya 50, R1 nilainya 5. Oke. Nah, ini bisa kalian kerjakan ya, mana yang variabel, mana yang bukan ya. Jadi kalian dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, kalian sudah bisa menilai, oh ini variabel, oh ini bukan variabel, tidak bisa digunakan sebagai variabel. Oke. Nah, kemudian sekarang implementasinya dalam perkalian ya. Dalam perkalian, kalau dalam matematika kita biasa menulis seperti ini ya. Kita bisa menulis seperti ini. Tapi kalau dalam MATLAB itu tidak akan bisa dihitung ya. Dia hanya akan bisa dihitung jika kita menggunakan tanda kali di antara kurung kurawal itu dengan angka 4 ya, seperti ini. Itu baru bisa dioperasikan pada MATLAB ya. Kemudian nah seperti ini juga tidak bisa ya, cuman 3 kemudian A tuh. 3 dan A, dia sudah buat variabel benar, ini variabel, tapi ketika perintah 3A
tanpa tanda kali seperti ini, maka tidak akan bisa berjalan pada MATLAB ya. Kita bisa buktikan ya di sini. Misalkan A-nya sama dengan 4 ya. 4. Oke, kita buat titik koma biar dia tidak muncul lagi di bawahnya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian 3A ya. Kita enter. Dia muncul error ya. Dia muncul error seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada penjelasan apakah yang kau maksud adalah 3 ya, tanda bintang A ya, atau 3 kali A. Nah, begitu kita enter, nah hasilnya baru keluar ya. Jadi begitu. Jadi jangan khawatir salah kalau di MATLAB, karena akan nanti ada koreksi ya, koreksi atau perbaikan ya, seperti itu. Oke, kita kembali. Sorry. Ini praktis. Oke, kemudian di MATLAB ada ini simbol-simbol yang spesial, yang unik ya. Terutama kalau yang di matematika ya, bilangan kompleks itu menggunakan angka huruf ya, huruf I atau J ya. Kalau bilangan kompleks itu J atau I itu adalah akar minus 1 ya. Akar minus 1. Nah, bilangan kompleks seperti ini 3 plus J7 ya, itu bilangan kompleks. Kalau kita di MATLAB kita tulisnya seperti ini ya, 3 plus J kali 7 ya. Kemudian ada Pi ya. Pi kita cukup menuliskan Pi seperti ini. Jadi kalau kita di MATLAB 2 plus J kali 3 misalkan, ini adalah 2 plus J3 ya. Nah, kalau kita enter dia seperti ini ya. Dia kalau di MATLAB pakai I ya, 2 I3 ya, atau bisa dibalik 2 plus I3 atau 2 plus 3I sama ya. Kemudian kalau Pi itu apa? Pi itu yang ini 3,1416. Jadi kalau kita ketik Pi saja itu sudah terbaca oleh MATLAB, itu adalah bernilai 3,14. Oke, kemudian ada eksponensial ya. Kemudian inverse-nya yaitu ada log ya, ada akar ya. Semua lengkap kalau di MATLAB ya. Kalau eksponensial kita ketik EXP ya. EXP dalam kurung ya, tulis nilainya eksponensial berapa. Kalau log, logaritma, kita ketik log saja, LOG. Saya kira itu mudah. Kemudian untuk fungsi trigonometri serta inverse-nya ya. Trigonometri itu kan cos ya, cos, sin, cos, tangen. Ini adalah sebuah fungsi gitu ya. Fungsi cos, fungsi sin, dan fungsi tangen. Jadi untuk menggunakannya tinggal mengetik seperti ini, cos gitu ya. Cos, misalkan cos pi per 2 ya. Atau cos 0 ya. Jadi angkanya atau nilainya itu ditulis dalam kurung ya. Kalau inverse-nya atau kebalikannya kan, kalau
di matematika itu kalau inverse berarti cos inverse, misalkan cos gini ya, cos inverse gini ya. Nah, kalau di MATLAB kita hanya menggunakan, kalau inverse-nya itu hanya ditambah huruf A seperti ini, A cos ya. Kemudian gambar nilainya isi nilainya di dalam kurung. Kemudian A cos dari 1 ya, A cos dari 1 berapa? Seperti itu. Kita bisa coba ya, saya tunjukkan, misalkan cos 90 ya, minus 0,4. Kalau cos misalkan cos 2 kali pi 1 ya, 1. Kalau kita inverse kan, misalkan kalau kita inverse kan berarti perintahnya A cos ya, A cos ya, atau inverse cos dari misalkan 1. Kita enter, hasilnya adalah 0 ya, hasilnya adalah 0. Oke, seperti itu. Kemudian nah ini kalau dalam derajat kita pakai cos D ya, atau sin D, atau tangen D. Nah, kalau dalam derajat ya, misalkan dalam derajat itu gimana tadi, ini ya. Ya, misalkan dalam derajat 45 ya. Misalkan cos, dia pakai sin ya, coba ya. Sin berapa derajat? Misalkan sin 90 ya, 90 derajat. Kita enter. Dia nilainya begini, 0,89. Tapi kalau kita ini karena yang terbacanya ini adalah bukan derajat ya, kita bukan menggunakan fungsi derajat, makanya terbacanya seperti ini. Hasilnya harusnya sin 90 itu 1 ya. Tapi kalau kita pakai derajat, sin D 90, maka nilainya keluar nih, ini yang benar ya, 1. Inverse-nya gimana? Sama ya, kita balik ya, seperti ini, pakai A cos gitu. Jadi A sin, coba ini A sin D dari 1. Kita enter, hasilnya adalah 90 gitu. Oke, itu fungsi trigonometri. Kemudian vektor ya, kita juga bisa buat vektor ya di MATLAB, bahkan sampai ke matriks ya kita bisa buat. Jadi kalau vektor itu kan vektor itu punya nilai dan punya arah ya, punya nilai dan punya arah. Nah, ini contoh kalau dalam penulisan vektor, misalkan variabel y ini yang dibuat pada materi file ini, y sama dengan 12, 3, min 45, 2,7 dan pi ya. Jadi penulisannya seperti ini ya.
Vektor seperti ini penulisannya kalau di MATLAB ya. Jadi kalau sudah dibuat variabel y, dia bisa digunakan untuk penyelesaian fungsi sin trigonometri ya. Bisa ya. Contohnya itu y, kemudian dibuat lagi di sini cos y tambah 1 ya. Kemudian hasilnya keluar seperti ini. Vektor. Vektor ini banyak digunakan di di teknik ya. Di elektro ada ya. Ya, hampir semua bidang teknik atau engineer pasti berhubungan dengan matematika, dan matematika kalau di teknik kebanyakan kita menggunakan vektor ya, matriks dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara penggunaan vektor pada MATLAB ya. Contoh, ini ada sebuah variabel ya, variabel x dibuat seperti ini. Kalau dibuat variabel seperti itu artinya apa? Itu adalah variabel ya, yang mirip ya dengan vektor ya. Kalau kita tulis 0.2, 0,25, 2, 2,5, berarti ini artinya kita membuat membuat vektor dari 0 sampai 2,5 dengan interval 0,25. Jadi 0,25, terus selanjutnya berarti 0,5, selanjutnya berarti 0,75 gitu, tambah 0,25 terus sampai mencapai angka 2,5. Kemudian kita juga bisa membuat perintah random ya. Perintah random seperti ini. Ini kita membuat perintah random ya. Dari dari perintah random sebanyak 10 ini, dari 1 sampai 10 ya. Sebanyak rentangnya itu dari 1 sampai rentangnya dari 0 sampai 1, tetapi jumlahnya ada 10 gitu. Itu artinya seperti itu. Random rentang dari 0 sampai 1 sebanyak 10. Contoh ya, kita coba ikut random 1 sampai 10 ya. X sama dengan ya gitu kan. Random 1, kemudian koma 10 ya, seperti ini. Enter. Nah, ini di random tuh acak ya, random tuh diacak. Angkanya tidak kita yang tentukan, tapi mesin atau komputer yang menentukan, dia acak seperti ini. Kemudian kalau kita ikut yang seperti di atas tuh 0.2, 0,25, 2, 2,5. Misalkan kita buat sini variabel y 0.2 berapa? 0,25, 0,25, 2,5,
sama, kita enter. Nah, seperti ini. Jadi ada rentang ya dari 0 sampai 9 dengan interval 0,25. Ada 11 kolom ya. Ada 11 kolom. Vektor ya. Baik, kita lanjut. Semikolon itu, penggunaan semikolon itu adalah titik koma ya, titik koma itu untuk menyetop gitu ya, perintah biar tidak berulang muncul di bawahnya. Misalkan kalau R1 sama dengan 2, kalau kita enter nanti akan muncul di bawah lagi R1 sama dengan 2. Tapi kalau kita tak tutup dengan R1 sama dengan 2 kemudian titik koma, maka di bawahnya tidak diulang gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini plotting. Jadi ada sedikit contoh bagaimana memplot atau membuat grafik dari sebuah data. Nah, contoh di sini kita pengen plot fungsi cos ya. Fungsi cos. Cos dari x. X-nya itu dari 0 sampai 4pi ya, dengan interval 0,1 ya. Coba kita bikin x sama dengan dari 0 0,1 sampai berapa? 4 kali pi ya. 4 kali pi ya. Koma. Kemudian kita buat variabel y itu adalah cos dari x ya, seperti ini ya. Kemudian kita plot ya, x-nya itu kalau kita buat perintah plot seperti ini, buka kurung, kemudian untuk ini plot untuk data yang akan menggunakan sumbu xy ya, sumbu kartesian. Nah, variabel yang pertama kita tulis itu adalah sumbu x-nya, sedangkan variabel yang kedua itu adalah sumbu y-nya. Jadi di sini ini sudah sesuai dengan nama hurufnya, x ya, koma ya, x koma y. Seperti ini, kita enter. Apakah keluar? Nah, ini dia ya, keluar ya, langsung seperti ini, terplot ya, terplot seperti ini dari 0 sampai itu ya, dari 0 sampai 2pi ya, 2pi. Ini adalah gambar grafik cos 2pi. Nah, bagaimana kalau misalkan y-nya kita pakai sin ya. Kita tulis lagi di sini, berarti y sama dengan sin. Kita pengen lihat nih gambarnya seperti apa ya, sin x gitu ya. Kita plot dia ya, plot x y, seperti apa gambarnya. Kita lihat, nah ini adalah gambar plotting dari
data yang menggunakan fungsi sin. Seperti itu. Jadi enaknya di MATLAB tuh kita bisa membuat grafik ya, langsung muncul gambarnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kalau kita mau menyimpan variabel ya, kita bisa simpan di file txt ya, ataupun ASCII ya. Ini cara menyimpannya seperti ini. Jadi kalau kita mau simpan misalkan dengan nama file X, maka kita tulisnya seperti ini, save ya, kemudian tanda petik ya. Tanda petik 1 itu X, kemudian titik txt. Nah seperti ini, dan sampai habis itu ya. Itu nanti bisa dibuka di Notepad ya, di file Notepad. Oke, ini oke, habis, cukup ya. Jadi demikian pengantar sedikit ya, pengantar matematis penggunaan pada MATLAB. Kita akan bahas selanjutnya yang lebih detail tentang penggunaan MATLAB sebagaimana sebuah kalkulator matematika, tapi lebih canggih tentunya. Oke, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.